Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat yang berbahagia. Dari final Europa League kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya kesempurnaan bukanlah milik Leverkusen, namun kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Welcome to Box Football Show. Yes, Walaupun ini kita kata di hari tanggal merah ya. betul. Tidak masalah, tetap Nggak kita. masalah. Walaupun setelan liburan sih. Setelah liburan. Emang saya kan kalau ini Nggak juga ya, begini, lu emang kita kan WFH style ya, WFH style. Kita menikmati hidup, menikmati hidup. Iya juga ya. Iya, udah. Aduh, lagi di mana-mana macet lah. Udah ya, kita temani dengan box to box pastinya. Dan di hari libur juga bikin banyak orang nonton pertandingan final UEL kemarin antara Atalanta melawan Leverkusen. Betul. Walaupun Tio sih kayaknya istirahat ya. Tidur gue capek banget, gue baru sadar ya ternyata ya. Capek ternyata keluar kota tuh bener dah. Bener. Apalagi Anda mau tur lebih jauh nih Iya, kali ini nih. tapi syarat ke pendengar box-box yang ada di Samarinda, Tarakan, sama Tanjung Selar yang nge-DM gue. Maaf nih, gue gak bisa ketemu karena emang pergerakannya cepet banget gitu. Iya. Nextnya tuh Tapi lu kasih tau gak nextnya? Jadi orang udah ancang-ancang nih. nextnya tur gue sendiri ya. Itu ke Bali, besok ke Papua, ada ke Palu, orang Semarang. Ya udahlah. Orang bisa tuh Nanti ya. kita ketemu ya di sana ya. Gitu. Mohon maaf nih kalau nggak hadir di box football show nih. Cukup lama dong ya. Indonesia Timur lu kan. Lumayan bang. Berapaan ya? 2 episodean kali ya? Dua. Karena minggu depan Senin Kamis nggak bisa. Senin Kamis lagi cuy. Oh, iya, 4 minggu bener. Mohon maaf banget. Gila. Bener. Off season buat lu nih kayaknya. Mohon maaf deh. Walaupun di minggu depan sih ada sesuatu ya Dex ya. Iya. Ya kan? Tapi kita masih rahasiakan lah. Siap-siap aja ya. Kita akan ngomongin Barcelona. Barcelona. Akrab banget lagi gue sama beliau tuh. Itu dia. Nah tapi kita ngomongin dulu Europa League sebelum kita bahas Conference League dan juga Champions League. Tapi buat yang nanya nih, mungkin awam ya. Yang nanya kok Europa League duluan dibanding Conference League? Karena di sosmed gue udah mulai baca tuh. Karena ini gak sih sebenarnya mungkin Rossi bisa detail. Tapi kalau gue mungkin teori gembel adalah ya kalau lu gabungin Europa League sama Champions League jualannya susah. Maksudnya jualannya orang pasti lebih milih ke Champions League kan. Walaupun beda, satu midweek satu. Beda. Karena kan dulu ada Piala UEFA sama Liga Champions dulu midweek nggak, finalnya semua midweek kan. Akhirnya beberapa musim terakhir si Liga Champions diganti ke Sabtu Minggu kan. Nah, Dan itu pas Liga Eropa kelar. betul. Jadi karena biar orang fokusnya Europa League dulu, yang dimana tier 2 ya tim-timnya kan ya beruntung kalau misalnya yang lolos tuh Bastian Liga Champions ya buat jualannya juga gampang. Europa Conference League ya udahlah ya. Ada juga tapi kan di week yang sama Liga Champions, dan itu orang mereka pasti pikir kayak nggak bakal makan Liga Champions juga gitu. Jadi menurut gue kalau misalkan dari sisi jualan gitu ya, kan kemarin box to box tuh ini ya ngeposting konten soal rebrandingnya Europa League kan. Iya. Ya Dex ya. Ada rebrandingnya Europa League dan di situ kan udah kelihatan tuh niatnya untuk menaikkan taraf kompetisi level kedua ini gitu. Brandingnya dijadiin lebih bagus. Kalau emang udah niatnya kayak begitu, berarti kalau misalkan dijadiin satu pekan yang sama dengan Champions League tuh tabrakan. Iya. Karena semua orang fokusnya pasti ke Liga Champions Champions. League gitu. Karena pengen dijual ya udah di pekan yang berbeda dengan Champions League. Mau nggak mau yang tier 3 Conference udah. League yang dikorbanin Karena gitu. karena untuk membuat UEFA Europa League ini dikenal banyak orang agak PR sih, emang panjang perjalanannya. Lu butuh berapa musim sampai lu akhirnya familiar sama lagu anthem mereka. Iya bener. Ya gue sih familiar karena United main di sana mulu ya. Iya bener. Tahun depan enggak ya? Apa jangan salah. Masih ada peluang. Ya, Masih ada peluang, kita akan bahas nanti ya. Doa gue kan apa? Doa gue apa? Juara Piala Juara FA. Ya kita udah bahas ya pas lu gak ada. Lu gak spesifik juara PLF. Tapi woman. Betul. Tapi Lu kan harusnya bilang bisa woman. juga itu kan doanya belum selesai itu. Iya, tapi kan dan Iya. ada dannya. Ya tapi kan itu kan ya belum tentu juga. Tapi akhirnya musim ini kita udah tahu juara yang mengejutkan Europa League, Jen. Iya. Tapi ntar kita bahas FA ya. Kita ngomongin dulu Atalanta lawan Leverkusen di mana hat-trick dari Lookman Gila. ini membuat dirinya juga pertama hat-trick di final ya. History ya kayaknya ya. Itu kemarin Baru ada kan hat-trick di final Europa League kan? Iya kalau nggak salah ya. Dan Keren. kayaknya dia bikin berita juga tuh kemarin sebelumnya. Ketika bandnya Vakum, dia memilih untuk berkarya yang lain, ternyata bikin hat-trick di final ya. Wow, Peter Pan maksud lo kan? Iya, Lukman Peter Pan. Lukman Noah maksud lo ya. Nggak Ada gitu yang bilang bang, nggak Lukman, gitu. ya. Tapi sebenarnya ya itu dia adalah aktor yang menjadi wajah dari kemenangan aja. Tapi sebenarnya sih Gasperini masterclass. Tapi Iya, kalau iya. ngomongin Lukman Tactical sendiri ya. kan ternyata banyak orang yang tahu kalau dia tuh lahir dari Inggris, di Inggris kan. Coba. Ada yang mau Lukman? Oh iya.
Ademola Lookman lahir di Wandsworth, Inggris, memulai karir di cabang atletik. Kalau Ademola kakaknya Jarum gak sih? Ya. Puaskan kau Dex. Puaskan kau. Berarti Kasih tuh logo tuh. adanya lebih gede ya. Betul. Adanya lebih gede. Ikan mola kan gede tuh. Bener. Tapi emang finishingnya bagus sih. Tiga-tiganya tuh beda-beda finishing. Gue tuh ngelihat sebelum membahas taktiknya Gasperini masterclass ya, walaupun kita sudah tahu gimana dia dulu orang ngelihat Atlanta kebobolan 2 tapi nyetak 5 gol gitu. Udah lama lah. Ademola Lookman lu lihat di gol pertama bahkan dia nggak masuk frame. Itu dari kiri jauh ya. Dari kiri Gak jauh. ada di frame, terus tiba-tiba set lari, tiba-tiba kayak Inzaghi di depan gawang gitu anjir. Kayaknya itu bola dari kanan itu emang dimaksudin buat para pemain yang ada di dalam kotak penaltinya Leverkusen. Cuman kan lewat semua. Terus back terakhirnya, pemain belakang terakhir Leverkusen, pemain bertahan terakhir Leverkusen itu nggak ngelihat bahwa Lookman masuk dari kiri jauh tuh. Iya. Jadi dari blind side-nya dia kan dari belakang. Terus kemudian nyamber bola, pas dia pengen motong, udah telat. Depannya ada Lookman. Jadi menurut gue emang apa ya, kalau ngeliat tadi dibilang bahwa 3 golnya Lookman itu semuanya berbeda-beda gayanya. Yang kedua bahkan shoot dari luar kotak penalti ya, itu dikepung berapa orang? Ada 4-5 kali ya? Banyak. Ada 4-5 orang dikepung, dia masih bisa shot. Sebenarnya gue ngeliat bahwa yang bisa diambil poinnya adalah satu, dinamismenya dia, kedua liatnya dia dalam bergerak sebenarnya. Dan ketika dia ngeliat ada satu ruang kosong di dalam box untuk gol pertama, itu menurut gue bagus banget gitu. Karena at the moment dia jauh itu posisinya dari tempat dia buat nendang bola itu jauh banget posisinya. Dan tapi ketika dia lihat bahwa ada ruang, langsung disasar. Timingnya tepat banget. Dan yang back yang harusnya memotong bola itu nggak nyangka ada orang di belakang dia. Kaget gitu. kaget banget. Tapi ya balik lagi ini kayak Gasperini masterclass aja. Iya, tapi mungkin kalau nggak biasa nonton Serie A atau nonton Atalanta, kaget juga gitu ya. Walaupun gini, maksudnya pas Atalanta Liverpool jujur gue nggak nonton. Nah gue serius nanya tuh, gue keluarin lagi di tweet. Karena gue nggak tahu. Serius nanya. Iya, bener, karena gue nggak nonton. Serius banget, serius nanya. Sama Kill the Game kalau kata Virzi. Tapi pas di kemarin gue lihat, oh ini ternyata nih yang matiin Liverpool Jurgen Klopp. Iya kan? Ini juga kemarin yang mana menurut lo adalah yang membuat mati itu apa? Aspek taktikalnya. Ya menurut gue kayaknya sama yang kayak kemarin gak sih? Pressing Karena mereka dengan agresif, mereka man to man sehingga memang harus ada bola atas. Tapi gue tadi kan sempat nge-post gitu karena gue dapet gambar. Itu kayak man to man marking tuh semua posisinya. Dan itu itu awal berapa menit sebelum 1 menit sebelum gol kedua. Dan itu mirroring gitu di kan? press langsung. Iya. Gitu. Tapi gimana kalau lu lihat dari misal lawan sebelum final ini lah ya, apakah ini taktik persis sama yang membuat Liverpool kalah juga dengan skor yang sama? Sebenarnya persis sama enggak, tapi maksudnya identitas permainannya itu yang sama. Kalau menurut gue ya, agresivitas itu. Karena kalau misalkan lu ngelawan Liverpool, lu nggak punya pilihan lain untuk nekan agresif mereka sebenarnya. Karena kan kalau misalkan bahkan tim sejelek Man United aja bisa nge-expose gitu loh bahwa ada kelemahan Liverpool di mana ketika mereka harus transisi ke defensif itu jelek gitu kan. Nah, itu kan ada ruang untuk menekan mereka secara agresif sebetulnya gitu. Dan gue pikir itu yang dipraktekkan oleh Atalanta pada pertandingan ngelawan Leverkusen semalam gitu. Dan sebenarnya ini juga perlu digarisbawahi juga bahwa Serie A ini pelatih Serie A dalam beberapa musim terakhir itu nunjukin bahwa Serie A ini bukan sebuah liga yang defensif gitu. Yang jadi juara Simone Inzaghi itu pelatih yang sangat-sangat ofensif kan sebetulnya. Terus kemudian yang sekarang lagi naik juga Thiago Motta gitu kan. Itu juga 272. Iya 272 ya katanya ya. Itu kan sebenarnya pelatih yang juga proaktif gitu kan. Gasperini yang bahkan namanya udah naik sebelum Inzaghi sama Motta itu kan juga kasih kenal kita akan sepak bola yang agresif juga di Italia sana gitu. Jadi ini sebenarnya bukan hal yang mengherankan kalau ngelihat Gasperini dalam beberapa musim terakhir. Cuman emang Atalantanya tidak sebikin nama ketika mereka masih ada di posisi 2, posisi 3 ya gitu. Tapi cuman tetap aja gitu. Untuk mempertahankan Atalanta berada di posisi posisi di sana di sini terus juga bukan hal yang mudah bagi Gasperini kan. Karena gue ingat siaran Serie A dulu di BIN musim terakhirnya gue siaran di BIN sama Justin, nama panggil tuh si Justin tuh sampai bilang ini Atalanta lu beneran definisi omongannya Justin, lu kebobolan 2 tapi nyetak 5 gol tetap menang kan. Karena Liga Italia kalau lu lihat nih, kalau mungkin bagi pecinta Liga Italia mungkin udah sadar ya. Kalau gue pernah waktu siaran Sassuolo lawan tim papan bawah, gue lupa Sassuolo siapa gitu. Yang nyerang 4 orang, yang bertahan 2 gol. Enggak. Di depan gue kagak. Nah itu, kalau misalnya kita ngomongin soal daya gedornya atau ofensifnya Atalanta, tadi lu bisa bilang ya, pas yang waktu itu kan
lo kalau nyetak gol lebih banyak daripada kebobolan, you still win the game gitu kan misalnya coach. Itu kan De Zerbi banget lah ya kalau Premier League itu Brighton gitu kan. Nah, ini kan juga kelihatan di Atalanta. Cuma masalah yang sekarang mungkin buat orang wow adalah bagaimana cara mereka bertahan juga. Nah, kalau cara menyerang oke lah, gitu. Kita tahu. Akhirnya Gasperi tahu cara bertahan. Nah, kalau mereka clean sheet gitu berkali-kali, bahkan lawan Liverpool dan Leverkusen di laga semifinal dan final gitu ya. Berarti yang sebenarnya kita bisa kasih apresiasi lebih adalah cara mereka bertahan dong. Sebenarnya bukan cuma cara mereka menyerang. Kalau misalkan ngomongin cara bertahan, baik Leverkusen sama Atalanta tuh sebenarnya sama-sama bagus. Kenapa gue bisa ngomong gitu? Gue ngeliat ini XG-nya kedua kesebelasan. Kalau nggak salah XG filosofi ya yang nge-publish abis pertandingan itu XG-nya Atalanta adalah 0,89 sementara Leverkusen 0,75 gitu. Itu yang mana menunjukkan meskipun Atalanta punya 7 shot on target itu sebenarnya kualitas peluang mereka tuh cuman cukup bikin satu gol gitu, seenggaknya 1 gol. Dan jadi menurut gue baik Atalanta ataupun Leverkusen sama-sama bertahannya oke gitu karena bikin peluang yang didapetin masing-masing lawan tuh nggak terlalu bagus banget gitu. Yang membedakan tentu saja ya ketika memanfaatkan momen ya Lukman contohnya 2 gol pertama itu menurut gue memanfaatkan momen banget gitu. Dia tahu ada satu celah dia selesaikan peluang di situ. Yang kedua juga gitu, nggak ada yang nyangka dikepung sebanyak itu dia bisa nendang dari kotak penalti dan masuk bola ke pojok gitu. Jadi emang yang membedakan itu satu efisiensi, kedua memanfaatkan momen gitu. Dan kalau ngeliat gimana cara mainnya Atalanta itu kan lu ngeliat ya dia ngepresnya kan rapi ya. Betul. Ngepresnya rapi dan ketika Leverkusen pengen build up dan terus kemudian mereka pengen switch ke area lain itu mereka sulit gitu loh karena ada mungkin karena mereka terlalu banyak pemain di belakang gitu ya, inviting the press gitu kalau kata bahasanya. Kalau bahasanya Waldo, tapi ternyata mereka malah tidak bisa keluar dari press tersebut. Betul. Orang kebanyakan di belakang ketika pengen nyari opsi buat keluar dari situ nggak ada gitu. Jadi mereka kayak disuffocate sama dibekap gitu sama Atalanta kayak, gitu. Apa ya? Kayak reality check buat Xabi Alonso sama timnya sih. Maksudnya sepanjang musim ini kan mereka berhasil keluar dari ketinggalan akhirnya menang kan. Tapi iya lo kalau jebol 3 berat sih emang. Iya dan kalau 2 mungkin masih mental. Nah, 2 tuh gue inget tuh siapa tuh nge-tweet ya. Pokoknya ya nonton Leverkusen sampai akhir lah. Tapi sampai akhir udah 2-0. Tapi 2-0 di babak pertama tuh udah susah karena menurut gue momentumnya udah kena di Atalanta karena mereka berhasil kayak mungkin kalau gue bisa berempati gitu ya sama Leverkusen, mereka tidak menyangka bahwa mereka bakal dibekap terus kemudian dipukul dengan 2 gol gitu. Kalau gue bisa berempati sama Leverkusen karena mereka tadinya kan niatnya adalah oke, biarin pressingnya ke arah sayap gitu ya. Nanti gue akan switch bola ke arah depan atau ke arah ruang lain gitu yang ada kosong. Cuman mereka nggak nyangka bahwa emang Atalanta ketika ngepress ke samping itu bagus banget dan rapat dikurung gitu, mendingan dikurung gitu. Dan itu yang mereka kayak langkah pertama gue udah salah nih gitu. Dan ketika mereka belum sempat memikirkan solusinya udah kebobolan 2 gol. Itu menurut gue kayak lebih berat buat babak kedua. Belum nyetak 1 gol udah kebobolan 3. Iya, benar. gitu. Dan sosok yang pegang punya peran penting itu adalah Ederson sama Koopmeiners ya. Bagaimana mereka bisa jaga di tengah itu, perimeter di tengah sehingga betul. itu tidak terjadi dan akhirnya bisa mengurung karena era sekarang kontrol pertandingan gak sama dengan berapa banyak tim menguasai bola gitu kan ya. Dan juga pastinya yang diomongin juga selain secara tim ya ini Atalanta mengalahkan Neverlusen. Ya kan jadi Leverkusen jadi Neverlusen. Ya itu sosok pelatihnya. Gitu gimana ini sebenarnya diam-diam tanpa sadar atau nggak sadar ya gue nggak tahu. Ini 3 pelatih Italia di final. Carlo Ancelotti, Gasperini, dan back to back final Vincenzo Italiano. Ya Fiorentina. Ya walaupun tahun lalu kalah sama David Moyes. Cabut David Moyes tuh. Nah sekarang ditantang sama ini pelatih kalah senior nih, Jose Luis Mendilibar. Betul. Dia ngelatih di Olympiakos sekarang. Tapi ya terlepas dari apapun hasilnya nanti Europa League dan Champions League. Tapi ini pelatih Itali nih. Iya, pelatih Italia selain Allegri taringnya tajam. Kalau ngomongin tapi Allegri juara loh Coppa Italia. Kita belum sebut kemarin. Tapi kalau misalnya lu ngomongin pelatih Italia dari zaman dulu, pelatih Italia itu lebih banyak dibandingkan pelatih lain yang terkenal loh. Coba di siapa? Dino Secara Zoff. taktikal. Iya, Dino Zoff, Claudio Ranieri, Marcelo Lippi, terus juga Gianluca Vialli lah. Juga pernah di ini kan. UEFA ya, maksud gue Fabio Capello, maksudnya pelatih Italia itu lebih terkenal, lebih banyak di luar di sepak bola dunia dibandingkan Inggris. Siapa sih yang main di luar kagak berhasil juga kan. Mungkin gini, mungkin karena mereka kan pendidikannya di Coverciano itu kan sebenarnya
kayak udah pernah sering kita bahas, mereka itu tidak menitik beratkan pada satu gaya gitu. Pendidikan di Coverciano itu selalu menitik beratkan kepada bagaimana lu mencari kemungkinan gitu. Makanya kemudian lulusannya tuh beragam. Ada yang progresif kayak Thiago Motta. Ada juga yang merasa bahwa posisi tidak penting tapi role lebih penting, Andrea Pirlo gitu kan. Itu macam-macam karena pendidikan di Coverciano itu ya tadi kayak gue bilang mencari berbagai macam kemungkinan gitu. Jadi untuk menang atau gaya sepak bola tuh tidak selalu cuma satu gitu. Makanya kemudian kita lihat pelatih Italia beragam, dan kalau misalkan ngomongin keberagaman, tadi disebut Allegri ke final Champions League kalah gitu ya. Tapi kan sekarang Gasperini menang. Ini sebenarnya menarik karena ada kayak shifting ya, ada pergerakan gitu yang berubah dari pelatih-pelatih Italia yang muncul di kompetisi Eropa, dari yang tadinya pragmatis dan reaktif kayak Allegri gitu ya, ke pelatih-pelatih yang proaktif. Simone Inzaghi di final UCL musim kemarin itu proaktif gitu kan. Terus sekarang ada Gasperini juga gitu. Nah, Italiano ini sebenarnya juga dia proaktif, tapi dia sisinya agak lebih bisa lebih beradaptasi. Sebenarnya kalau misalkan lawan mainnya kayak gimana, gue akan menyesuaikan. Nah, itu tuh dia salah satu pelatih yang up and coming juga nih di Italia gitu. Iya. Dan kalau kita ngelihat nih Gasperini final pertama dia juara. Apakah kita bisa masukin dia kategori pelatih elit nih dengan kemenangan ini? Kalau ngelihat dari line up dari pemain yang dia punya sepanjang dia Atalanta sih, dibilang elit juga belum elit banget sih. Pelatih top lah ya. Pelatih top. Di Champions League kalau main kayak begini? Elit tuh menurut gue levelnya Ancelotti kali ya. Levelnya Ancelotti, ya? level Pep. Ya itu nggak sembarangan lah orang masuk level elit gitu. Level top iya, karena kan dengan kualitas, dengan pemain yang ada dia bisa berhasil maksimalkannya. Misalnya lo nggak deh, di progresnya kan lumayan lama ya, dan dia juga akhirnya membuat tim baru, beberapa pemainnya juga baru semua. Jadi belum elit juga sih, top lah. Dan sebenarnya dia memaksimalkan pemain-pemain yang mungkin gak terlalu kepake ya. Adel Lukman juga udah punya. Skamaka. Iya kan, sekarang di sana terus Kolasinac sama Costa, ya kan jadi kepake banget. Apalagi seperti biasa lah, banter-banter yang masuk ke notif gua, Bang Kolasinac dapat piala bang, Bang pilih Kolasinac atau jangan Xhaka yang dapat piala bang. Lu katanya. kemarin lihat nggak ketika Granit Xhaka dapat trofi juara Liga Jerman itu digoreng terus itu fotonya tuh. Foto mega foto di piala gitu terus sampai orang bilang, "Nih biar apaan sih?" Iya. Sama si siapa itu yang ngerangkul dia ngomong nih Karsel lu juara. Ini Frimpong. Anda bukan Frimpong yang main di Arsenal ya padahal ya. Aduh ya kan. Goreng terus bang. Bang. Pokoknya buat bahan banter bang. Tapi Leverkusen masih Devi Pokal kan? Masih ada. Masih double ya. Dan Italia ini berarti Inter juara Serie A, Juve juara Coppa Italia, Atalanta juara WL. Nah, Fiorentina nih akan menghadapi Olympiakos ya di Kamis depan di Sofia. Itu lawan Olympiakos ya. Ini apa nih, Italia juara Euro ngarep aja lu. Nah, jadi pertanyaan lanjutannya, apakah Italia bisa berpeluang jadi juara Euro? Mempertahankan gelar malah. Kalau Conference League tapi grupnya cukup berat loh. Ya udah, Kroasia, Italia, Spanyol, habis undian gue hafal. Sama satu lagi Albania. Nah, kan gue pikirnya Albania lemah banget. Ternyata Albania adalah juara grup. Iya, Italia aja lolos grup aja sama Inggris ke siap-siap. You know who's the champion bro. Gila. Kobe Maino. Oke, sekarang gue juga selain Prancis gue akan menyatakan dukungan untuk England. It's coming home. It's coming home. Dia Inggris ya. Tapi dia telat. Maksudnya kirinya Inggris tuh sekarang lagi belepetan loh. Ya gak apa-apa Ros, paling gak kalau final kan jadi paling gak tim gua atau ini yang dapet ya. Semoga ya itu final udah pas. Oke, boleh. Dan ya kita akan lihat juga nanti bagaimana kalau Euro masih nanti lah ya. Kita ngomongin nanti aja. Kalau final DFB Pokal juga akhir pekan. Iya. Tapi Kaiserslautern nih kayaknya gua gak terlalu terpapar sih sama Kaiserslautern nih. Apakah ada bisa kejutan Liga 2 nih. Iya, udah Bundesliga. Tapi kayak udah. Kaiserslautern itu apakah ini akan easy win? No. Easy sih menurut gua. Serius loh? Ya, at least 2-0 dapet lah. Ya kalau ngomong Kaiserslautern ingatnya Yori Jurkaev ya. Gue ingetnya ini Olaf Marschall. Olaf Marschall. Iya, dia promosi bisa juara. Iya, itu si Otto Rehhagel. Si Balak pernah kan ya dulu ya? Iya pernah. Otto Rehhagel itu kemudian jadi juara sama Yunani. Dari Kaiserslautern. Dulu yang UEFA Cup ya Kaiserslautern. Iya, Fritz Walter tuh pemain legendanya tuh. Anjing UEFA Cup lagi. Iya. Tadi kita ngomongin soal pelatih ya, termasuk Gasperini. Nah, ini bursa transfer ternyata panasnya karena bursa transfer pelatih ya. Terutama untuk pelatih-pelatih yang cabut nih ya kan. Termasuk Mauricio Pochettino. Nah ini Pochettino. Iya dibalik-balik boleh juga. Pecat. Wah itu kayak di bola, tabloid bola tuh. Pecat. Tapi dengar-dengar 2 minggu lagi bakal datang ke Stamford Bridge untuk laga
Amal ya? Atau Siapa? World 11 gitu kalau nggak World salah. 11. Pochettino nya udah nggak ada terus udah datang lagi. Gimana kayak sih itu bener males nggak ya. sih? Kayak males ya. Iya gitu. Jadi rumornya karena nggak setuju dengan rencana transfer musim panas ini. Iya, Iya. maksudnya dengan plan-plannya si Todd Boehly untuk jangka panjang Chelsea kayak dia nggak setuju deh. Betul. Dan ini kabarnya tuh dia sebenarnya tidak terlalu tidak terlalu suka dengan duet Caicedo sama Enzo ya. Iya. Sebenarnya Dex ya. Menurut kabar yang gue baca di Athletic, jadi dua pemain mahal di lini tengahnya Chelsea itu menurut dia justru kontraproduktif sebenarnya. Karena terbukti Caicedo ya ternyata mainnya oke tanpa Enzo gitu loh. Jadi emang harus salah satu gitu kalau di dalam ininya Kayak permainannya Pochettino. Iya kayak nggak bisa mainin Gerrard sama Lampard di posisi yang sama barengan tuh Inggris tuh. Sven-Göran Eriksson. Iya. Tapi gimana kalau dari Chelsea apakah ini juga keputusan yang bisa dipertanyakan atau ini sebenarnya udah bagus jadi masih ada waktu panjang Gue sih pertanyaannya maksudnya dengan apa yang dilakukan Pochettino di setengah musim terakhir ya, maksudnya lo Iya. urutan Berusaha 10 ya. terus sekarang urutan 6 terakhir kan dia Leicester United, walaupun banyak fans Chelsea juga terbelah dua lah, ada yang setuju ada yang enggak juga kan. Karena ya musim lalu di awal musim gue selalu bilang bahwa wah ini Chelsea bisa jadi sesuatu nih karena lihat pre-season bagus banget, tapi ternyata kan setengah musim ya Allahu Akbar dibantai Arsenal juga ya kan. Iya. Tapi kenapa ya? Gue juga penasaran sih. Maksudnya momentumnya gitu loh. Kalau David Moyes kan udah langsung tiba-tiba ada nih Ulen Lopetegui kan, Iya, udah masuk gitu. Maksud gue, ini kan belum ada siapa isu yang terkuat. Kieran McKenna juga. McKenna diincer, De Zerbi diincer ke Tapi isunya. menurut gue McKenna tuh gak bakal pindah karena dia pasti kalau sebagai pelatih Ipswich yang bawa Ipswich tapi nggak tahu ya kalau United yang menawar kali ya, tapi dia mau bawa Ipswich ke Premier League, dia pasti pengen merasakan main di Main pakai Premier League Ipswich bareng dulu. sama tim-timnya dia. Gak mau langsung pindah, gila langsung pindah hancur banget, kecuali ya tiba-tiba dia iyain Man United gitu tiba-tiba gitu kan. Kalau menurut gue sebenarnya kasusnya Pochettino sama Chelsea ini lagi-lagi menunjukkan bahwa sebuah team building yang kurang rapi sebenarnya ya. Gue ngelihatnya bahwa ketika lo mendatangkan pelatih seperti Pochettino kan mestinya lo tahu dia cara mainnya seperti apa, terus pemain-pemain yang cocok sama gaya mainnya dia seperti apa. Yeah. Terus kemudian kabar dari The Athletic bilang bahwa dia nggak srek sama duet Caicedo dan Enzo tuh kayak ini gimana sih kok nggak kohesif gitu. Dan tapi kredit buat dia, menurut gue pujian buat dia itu adalah ketika tadi kayak dibilang Tio bisa ningkatin performa di setengah musim terakhir itu emang bagus banget. Nilai minusnya adalah mungkin menurut gue di man manajemen ke pemainnya kali ya. Bisa jadi sih. Iya, man manajemennya tuh kan dia sempat berkonflik sama Thiago Silva kan di Chelsea musim ini, terus kemudian ada pemain-pemain yang bentrok di lapangan ya, dalam tanda kutip bentrok di lapangan Rebutan yang rebutan penalti itu gitu loh. lawak sih. Ya kayak gitu menurut gua. Tapi Cuman, apa itu ya? Dia nggak punya leadership yang dibutuhkan itu. mungkin leadership ada, tapi apa ya, ketika kita membangun sebuah squad, sebuah tim gitu ya, itu kan kita harus ngelihat seberapa kohesif pemain yang satu dengan yang lain, dan itu bukan cuma di permainan tapi juga di karakteristik gitu loh. Mungkin karena terlalu banyak katakanlah potongan legonya tuh nggak cocok satu sama lain, terlalu beragam, ngaturnya jadi juga lebih susah sebetulnya gitu ya. Gitu. Jadi gue pikir gue masih ngasih benefit of the doubt dari hal seperti itu terhadap tadi yang lo bilang leadershipnya Pochettino gitu. Iya, tapi sebenarnya yang gue mikirnya kalau Pochettino kan misalnya di Spurs, terus orang pada bilang ini mah Daniel Levy-nya gitu yang susah, jadi terus jadi dia nggak bisa maksimal banget misalnya contoh, atau dia PSG ya sempet ya. Iya. Nah itu mungkin karena ada pengaruh dari Nasser Al-Khelaifi, Iya. tapi jangan-jangan memang dia emang gak segitunya gitu. Nah, Mungkin nggak? tapi dengan dia bisa bawa Spurs bisa ke lolos final Liga Championnya itu Iya, udah ada bagus. sebuah pencapaian yang luar biasa loh. Walaupun ya anjing ini Spurs itu lolos ke final Liga Champion walaupun ya kalah juga. Tapi maksud gue di PSG ya dengan bintang semuanya ya mungkin ada konflik di situ juga kan. Tapi even Thomas Tuchel aja juga tidak bisa meredam isu ruang ganti dari PSG kan. Dia bilang kan itu bukan pemain bola nih, politikus semua isinya. Iya, Punya bisa. kepentingannya masing-masing gitu. Karena yang bisa ngeredam waktu itu di PSG yang menurut gue yang saklek adalah Carlo Ancelotti pasti PSG. Iya. Karena kan ya lo udah masa dia Udah dewa, dituakan terus kayak lo kayak udah senior mendapatkan semuanya. Ya lo kayak Pochettino lo siapa sih? Oke. Kayak lo masuk gitu. Oke, nah sekarang kan pertanyaannya berarti misalnya kayak Chelsea ya. Pertanyaan itu kan biasanya gini, antara lu ambil pelatih, terus sistemnya dia gimana, itu manajemen kompakan sama pelatih. Nah kebijakan diambil berdasarkan apa yang disepakati. Betul. Contoh Arsenal, ya Arteta sama Edu ngobrol, kita butuh pemain kayak gimana. Itu kan Iya, itu iya. yang gue senang Iya. gitu akhirnya kan. Iya. Oke, kita bangun dari core pemain muda segala macam. Oke. Ada juga pelatih yang memang
udah ada pemainnya nih. Ya udah lu datang lu sesuaiin deh sama yang udah ada. Walaupun bukan pilihan dia, ada banyak pelatih kayak gitu ya. Ini bukan pilihan gue nih, tapi gue harus bisa. Yang kedua itu yang gak sehat menurut gue. Nah, itu dia. Nah, sekarang kan kondisi Chelsea udah belanja begini, berarti kan pemainnya udah ada dong. Udah ada dan udah jelas nih, mungkin core-nya Cole Palmer, terus pemain mahal nih entah gimana utilisasinya udah ketahuan nggak bisa main bareng misalnya. Tapi jangan-jangan dengan sistem pelatih baru nanti bisa main bareng, kita nggak pernah tahu. Berarti kan pemainnya udah ada nih, udah jadi, dan gue rasa Chelsea nggak hambur belanja lagi. Kalau setelah udah kemarin ya, maksudnya kalaupun belanja bukan yang kayak kemarin lah, bener-bener sembarangan gitu ya belinya. Nah berarti kan mesti pelatih yang bisa mengutilisasi pemain yang udah ada ini gitu. Sebenarnya tipe yang kayak gimana emang yang bisa? Kalau menurut gua tuh sebenarnya kan udah ada pemainnya ya kan, nggak semudah itu loh. Lu taruh pemain muda, lu taruh di Zerbi. Lah Potter aja begitu gitu loh, gue mikir ya. Nah karena menurut beda gua, loh Brighton sama Chelsea. Karena menurut gua gini Jar, sebenarnya yang benar itu adalah ketika konteksnya ngebangun skuad ya, itu emang harusnya dari bawah ke atas gitu. Jadi enggak, maksudnya bukan pelatihnya dulu, tapi manajemennya nentuin kita mau main kayak gimana. Terus kemudian dengan main kayak gini, pelatih kayak apa yang kita datengin, pemain kayak apa yang kita beli gitu loh. Sementara Chelsea itu ketika Todd Boehly datang itu kan agak ini ya, agak belang-belonteng ya bahasanya. Mudryk, Enzo, Caicedo. Asal beli aja. Ini mau kayak gimana timnya gitu. Jadi siapapun yang datang tuh akan selalu dapat pertanyaan, lu bisa ngebenahin ini enggak? Berat gitu. Thiago Silva cabut. Ya gitu kan. Siapapun yang datang Potter, terus kemudian sempat Lampard juga kan. Terus kemudian makanya pelatih seperti apa yang bisa menangani Chelsea yang kayak gini, itu kan pertanyaannya. Jadi menurut gue kalau isu Kieran McKenna sama De Zerbi, apakah ini yang mungkin bisa diambil atau masih nganggur? Atau emang ini sesuai kebutuhan? Itu pertanyaannya. Kalau kemarin si manajemen bilang bahwa akan mencari pelatih muda kan, yang sesuai dengan visi dan misinya untuk jangka panjang kan. Exactly. Nah itu dia, dan pemain udah ada, terus pemainnya dengan egonya semua, apakah mereka bisa? Ya itu masih ada tanda tanya sih kan. Siapa sih yang available sekarang, pertanyaan gue? Ya De Zerbi. Leicester juga. Oh iya. Mourinho. Mourinho juga. Mourinho, Thomas Tuchel. Jurgen Klopp ke Chelsea, gila sih. Gak mungkin ya. Tapi kemarin kayak si Tuchel lanjut gak? Tuchel tuh bisa lanjut ke London loh. Bisa balik ke London. Sampai kabar terakhir ya? Ditolak lagi. Lah gak mungkin lah, gila kali kemarin udah begitu, itu bad blood itu. Tuchel, Mourinho sama Hansi Flick tuh udah gak bakal ke Chelsea. Ya berarti antara De Zerbi gitu ya. Apa Southgate pas dipecat Inggris? Tapi gak mungkin selama itu ya. Tapi menurut gue siapapun yang datang akan dapat pertanyaan gimana lo bisa ini kan kayak ini ya, hotpot ya. Ngelempar berbagai macam bahan ke dalam kuali, terus masak ini jadi enak gitu. gitu. Amorim mungkin gak? Amorim kan gak jadi ke Liverpool terus gayanya beda. Iya sih. Ya kan mereka gak tau gaya juga. Jadi udah kita pakai aja pelatih yang gayanya begini gitu. Yang penting muda kan dibilang. Iya exactly, maksud gue itu. Cuman masalahnya kalau misalkan Amorim datang ke Chelsea, mau nerapin dia Sporting kan ya. Gayanya di Sporting itu pasti bakal banyak pemain yang dicabut dulu, walaupun gak semuanya ya gitu. Gini lagi line up gue nih. Gitu. Tapi pasti ada, kalau ada pelatih baru, apalagi gue gak tahu ya. Misalnya kalau misalkan lo ke Chelsea dengan pemain yang bisa kita bilang mega bintang semua, superstar semua ya. Lo agak bingung sih, apalagi kalau PR pemain ini dimainin masih ngambek dan lain-lain, dan lo dengan level kapasitas pelatih muda yang belum mendapatkan apa-apa. Jadi sebenarnya gue bingungnya itu gue bingungnya tuh kalau lu belum ada itu kan baru nominasi kan. Kalau belum ada clear nih kira-kira siapa, lu riskan banget cuy. Iya itu riskan. Ini riskan banget. Udah pasti gamblingnya arahnya kemana nih sih gitu loh. Gue yakin fansnya juga bertanya-tanya, bener gak? Kalau lu fans Chelsea bertanya-tanya, coba tulis komentar. Lu pengen pelatih siapa yang make sense ya? Yang make sense ya? Gak usah pelatih Chelsea. Fans Bayern Munchennya juga bingung sekarang. Anjing pelatih gue siapa? Vincent Kompany terakhir. Bisa jadi sih. Wah. Kompany paling depan sekarang gue baca di Athletic ya. Nah itu dia. Katanya sedikit lagi deal ya. Dan ada atraktif di Burnley. Maksudnya dia memang udah punya filosofi itu. Maksudnya dia emang udah punya tipe gue akan atraktif. Tapi namanya juga Burnley. Siapa yang bisa lu pakai? Chelsea kemungkinan ini siapa pelatih Brentford? Thomas Frank ya? Thomas Frank juga bisa masuk juga. Maksud gue dari Charlie Taylor ke Alphonso Davies kan bagus ya. Gitu maksud gue. Kompany itu kan salah satu yang dipuji adalah dia tidak kompromi sama gaya mainnya ya. Jadi misal kenapa kemudian di Championship dia bisa bagus dan mendominasi karena gaya main proaktif tersebut gitu. Naik ke Premier League ternyata dengan pemain yang ada nggak bisa. Cuman dia nggak mau kompromi. Deserti gitu. banget tuh. Makanya kemudian ketika kemarin pemain banyak kan ketika kabar bahwa Kompany udah merapat ke Bayern, fans Bayern nanya ini sebagus apa sih dia? Banyak yang ngasih pendapat bahwa satu hal yang lu perlu tahu, dia proaktif, yang kedua dia nggak kompromis. Nah gitu. tapi itu Ros, dengan segala politik yang ada di FC Hollywood,
ini bisa menjadi batu sandungan juga sebenarnya untuk Kompany. Kalau dia nggak mau berdamai dan bermain politik di dalam ya, maksudnya kita tahu kan dalamnya lu nggak ngikut, apalagi lu bukan orang Jerman, lu baru, lu nggak pernah main di sini. Politik itu kan terakhir di eranya si Salihamidzic sama si Oliver Kahn kan. Dua-duanya udah nggak ada. Ini lagi dibenahin sama si Mark Sabrel kan sebenarnya gitu. Jadi saya menaklukkan bintang juga. Menaklukkan bintang itu PR itu. Berarti kan politik yang di manajemen udah bisa ditepiin dikit nih. Gitu. Paling gak ruang ganti ya. Dari Burnley nih levelannya nih. Siapa Burnley pemainnya sih Gudmundsson gitu ya? Masih gak sih? Gudmundsson. Gudmundsson gantinya si Goretzka gitu. James Revert kiper ganti Neuer. Musiala masih muda lah. Thomas Muller tuh suruh nego, buset. Enggak, tapi maksud gue kalau kayak gitu ketika udah sekarang pasti mau gak mau dia mungkin belajar ya dari pengalaman musim pertama di Premier League. Masa lo gak belajar sih dengan ancurnya tim lo, walaupun ya lo gak ancur lawan MU ya. MU yang ancur lawan dia, tapi udah ke arah situ ya. Harusnya dibelajar. Misalnya kalau ketika lo dapet kesempatan di Bayern Munchen, bukan kesempatan yang bisa datang 2 kali gak sih? Dan lu pelatih yang belum mendapatkan apa-apa untuk mendapatkan sebuah gelar di Bayern Munchen musim depan yang musim ini ancur-ancuran. Tapi menurut gue gini, yang menarik dari Bundesliga adalah akan selalu menjadi wadah atau tempat buat pelatih up and coming. Sepp Hoeneß gitu kan, Stuttgart gitu kan, terus kemudian Huxler musim depan nih Sang Pauli baru promosi gitu kan, terus yang juara Xabi Alonso gitu. Nah sekarang Vincent Kompany ini menarik banget. Liganya bakal menarik banget. Justru itu. Kita tahu Bundesliga ya itu adalah up and coming, bukan cuma pemain. Ya pemain banyak pelatih. Tapi juga pelatih. Oliver Glasner salah satunya kan. Iya, Oliver Glasner. Tapi pertanyaannya adalah ini kan Bayern Munchen. Bayern nih. Gitu maksud gue, yang biasanya kalau bisa dikatakan setelah melewati musim yang gagal, ya bagi mereka kan gak juara gagal. Udah pilihannya itu doang, ya kan? Nah, biasanya mereka aja ada kecenderungan, ini dulu ya, nggak relevan sekarang tapi dulu mereka balik ke safe choice seperti Jupp Heynckes. Itu tuh safe choice tuh. Nah maksud gue makanya gue nggak tahu nih, jujur gue belum baca beritanya soal Kompany. Nah seberapa mereka mempercayakan orang yang misalnya bukan orang Jerman, nggak pernah main di Bayern gitu, untuk menghadapi musim yang ekspektasinya adalah memperbaiki musim yang jelek. Karena tapi menurut gue gini Jer, pasar pelatih itu sekarang lagi dikit. Pasar pelatih satu lagi dikit. Pilihannya nggak banyak. Terus kemudian mau safe choice siapa? Safe choice satu-satunya Jose Mourinho. Jose Mourinho bisa. Pilihan yang bisa dipilih Bayern Munchen tuh nggak banyak. Jose Mourinho bisa sih. Walaupun dia nulis nama banyak, tapi nggak ada yang mau kan. Bisa jadi gitu. Gue nggak kebayang. Gue malah nggak kebayang malah Jose Mourinho ke Bayern Munchen. Gue kebayang gue. Dan dengan situasi seperti itu mau nggak mau mereka harus embrace. Tapi itu bisa jadi ya. Iya, tapi maksud gue ketika atau Pochettino, Harry Kane sama Eric Dyer sudah menunggu. Bisa jadi. Tapi maksud gue ketika mungkin safe choice nggak bisa gitu ya. Ya lu embrace modernisme bahwa sekarang banyak pelatih ngasih kebebasan ke pelatih-pelatih yang lebih muda untuk bisa mengembangkan idenya gitu. Setelah keberhasilan Sabi ya. Salah satunya Vincent Kompany. Karena menurut gue sepanjang dia memang belum pernah jadi juara ya. Tapi gue selalu ngeliat dia tuh selalu bisa naikin level tim yang dia tanganin. Ketika di Anderlecht itu kan, Anderlecht itu kayak posisi 6 apa posisi 5 ketika dia datang ya. Terus kemudian naik jadi 3 besar sama dia. Ke Burnley bikin promosi, dominasi di Championship. Nah pertanyaannya sekarang ujiannya adalah, nih lu nanganin tim yang udah established nih gitu, seberapa bisa lo bisa ngangkat mereka yang lagi terpuruk. Nah itu gitu. karena gitu sih, karena ini gue bukannya mengesampingkan pelatih yang up and coming gitu ya. Cuma biasanya pelatih-pelatih kayak gini pun bebannya tuh nggak segitunya. Maksud gue gini, misalnya Oliver Glasner, ya Frankfurt nggak, ya juara bagus, tapi itu bukan prioritas lo harus juara tiap musim gitu loh. Kayak Terzic misalnya, atau si siapa? Tadi Xabi Alonso. Ya mana kita tahu sih Leverkusen adalah juara sampai unbeaten gitu loh. Nah Bayern ini kan baru masuk aja, lu tahu kan mesti ngapain gitu loh. Nah itu ketika Kompany pun mengambil, menurut gue sebuah gambling besar dari manajemen Bayern. Dan juga siapapun yang ngambil jawabnya. Berarti itu gila sih. Kalau itu jadi itu gila. Berarti menurut gue sebenarnya ini ngasih unjuk bahwa pictures dari modern football di Eropa sana tuh udah bergerak ke arah lain, udah shifting ya. Dalam artian ketika lo berani meng-hire seorang pelatih yang masih muda gitu ya, bukan safe choice kayak tadi lo bilang gitu. Manajemennya juga harus siap untuk nge-backing dia, yaitu dengan ngasih wadah yang bagus, pembelian pemain yang tepat, segala macam. Bukan mahal, tapi tepat gitu. Itu yang harus dilakukan sama manajemennya. Karena menurut gue itu yang dilakukan oleh Stuttgart, oleh Leverkusen juga gitu. Jadi itu emang shifting sekarang gitu. Berarti Bayern udah harus bisa mengikuti gaya main seperti itu sebagai sebuah klub. Ya mereka harus embrace bahwa mereka udah bukan juara bertahan lagi. Gitu. Jadi ya udah, lo apa yang sekarang
bisa bikin lo baik gitu ya dengan mungkin menyupport pelatih lo, kerjasama, mungkin mempercayakan pelatih baru. Ya karena show must go on ya. Tadi ada kesalahan teknis ya dari kameranya. Dan kita sudah ganti dengan yang tidak kalah seru ya. Diketawain 8 menitan sama Dex. Betul. Sorry ya kalau Nggak enak ya. maksudnya kalau akhirnya lu merasa ternyata ini nonton YouTube tapi audio aja 8 menit kali ya. Karena ada Dex gak mau saya lihat gitu. Tapi udah kami kembali Kan lagi. dia kan goib ya beberapa episode terakhir ya. Suaranya doang. Nah itu kita tampilkan visualnya. Iya benar. Mungkin segoip apa yang terjadi di Barcelona ya. Karena gue bingung sih ini sebenarnya gimana yang benar. Karena on off terus nih Laporta sama Xavi gitu. Katanya sampai ada si Afif tuh sampai di tackle bebas dia sampai teori konspirasi gitu loh. Dia kayaknya sengaja deh Laporta politik sama para pemain untuk bilang kalau Xavi cabut mainnya kalau Xavi stay main jelek gitu kayak sengaja. Masa sih gue bilang terlalu aneh. Si Laporta itu kan juga ini kan berkonflik dengan beberapa petinggi klub kan. Dia bilang kan dalam 3 tahun bakal mengembalikan hutang terus kemudian finansial jadi lebih baik gitu kan. Tapi ternyata tidak ada. Dan mereka bersuara ke media kan gitu. Pemimpin memang harus berjanji seperti itu terus. Memang untuk harus berjanji 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Visi itu berjanji itu penting. Tapi penting juga dilihat gimana cara dia menjalankannya itu untuk mencapai visinya Visible nggak, gitu. ya? Iya. Itu paling penting. Iya, tapi apakah dia akan menjalankan misinya tanpa Xavi atau enggak? Ini juga. Ya menurut Kalau gue nggak sih siapa Hansi Flick denger pengen. sebenarnya sekarang iya mati nggak sih tuh Pedri gitu? De Jong mati nggak sih? Hansi Flick itu dibilang saya menunggu tawaran dari Barcelona kan. Iya. Gak masa Barcelona Hansi Flick sih. Kenapa enggak? Dia bukan cara main. Kita ngomongin cara main nih. Bayern Munchen tadi bilang, Bayern Munchen kompannya aja udah aneh. Ya udah semakin aneh dunia ini. Aneh sih. Tapi ada era di mana Barcelona tuh menurut gue mainnya agak Physical. lebih vertikal dan direct. Sir Bobby Robson 96-97. Yep. Terus kemudian Louis van Gaal tidak seperti gaya mainnya Rijkaard atau yang lebih advance Pep Guardiola. Itu lebih pragmatis lagi pendekatannya gitu. Karena gini. Jadi nggak selalu gaya Barca itu teraplikasikan dengan baik. Karena sebetulnya. menurut Tapi gua talent squadnya, talent poolnya. Enggak dong, gini. Sekarang menurut gua tuh orang tuh udah terdoktrin dengan Barcelona yang bermain seperti gayanya Pep sampai sekarang. Lo nggak mungkin menghindari masalah itulah. Jadi orang masih ingat Barcelona Pep tiki taka bla bla sesimpel itu. Apalagi kalau orang yang cuma ngomongin bola ya dari dasarnya doang. Jadi ya ketika ada pelatih baru masuk yang mungkin gak sesuai dengan gaya Barcelona, orang ngomong cocok aja, percaya mau gue Hansi Flick udah. Iya, walaupun emang pasti bakal lebih direct itu gaya mainnya. Mungkin kayak Luis Enrique kali ya. Luis Enrique sama Pep aja itu udah beda kok gaya mainnya. Ya maksud gue ya lu udah terdoktrin dengan itu, lu udah terbiasa dengan itu, dan ketika ada pelatih baru yang mungkin gaya bermainnya beda ya pasti orang pikir emang cocok aja sih sebenarnya seharusnya. Karena kan ketika lu mau meng-hire pelatih ya lu harus berpikir ini pelatih gue misalnya misalnya Barcelona gue nge-hire Hansi Flick, gue udah tahu Flick bakal main kayak gimana, resiko gue kayak gitu. Entar di perjalanan ada berhasil apa enggak ya urusan belakangan. Karena kan sekarang tadi kita udah ngebahas Eropa tuh krisis pelatih ya. Siapa ya tadi tim Juventus lagi nyari. Ada Thiago Motta tapi udah kan, Lille siapa lagi tuh lagi nyari Chelsea. Siapa? Napoli. Ajax, Maksudnya Chelsea. semua tim tuh lagi mencari pelatih. Jadi yang ada available yang menurut mereka suitable pasti ya udah tarik aja nggak apa-apa. Iya karena kalau tadi lu sebut Luis Enrique, Xavi emang beda kayak Pep, tapi Barcelona gitu loh maksud gue. Ngerti gue. Kalau company juga, misalnya kalau orang Jerman atau pernah di Bayern masih ada apa maksudnya? Agak ada beda lah dibanding lu aneh banget nih tiba-tiba Hansi. Tapi ya bisa aja, kita nggak tahu lah. Iya, maksudnya kayak sekarang udah waktunya berubah juga kaget lah. aja sih kalau terjadi beneran ya. Gue malah penasaran kalau misalnya Hansi Flick di sana kayak ini kayak gimana nih Barcelona Ya kita penasaran, fans Barca pasti kan kayak wah gambling banget tuh cuy gitu pasti kan. Iya kalau misalkan gamblingnya berhasil kenapa enggak gitu kan? Ya, Bisa jadi. Kalau misalkan lu pengen stay di gayanya Barcelona, berarti pengkaderan lu kan harus lebih bagus ya. Harusnya. Harus bisa memunculkan Bukan cuma pemain ya, iya, bukan yang cuma Lamine Yamal, gitu. tapi juga pelatihnya gitu ya. Oke, kita geser sedikit nih ya. Aduh ini persoalannya pelatih juga nih sebenarnya nih. Ada isu-isu bahwa mau di-cut. Padahal ini menuju final FA nih. Apakah ini akan mengganggu persiapan tim nih menjelang melawan Man City? Itu udah biasa. The mighty Man City. MU tuh udah biasa kalau misalnya lagi anteng-anteng ada gangguan tuh udah sering kok. Sih udah biasa banget. Louis van Gaal sebelum Piala FA 2016 final itu juga ada isu dia bakal diganti. Beneran Jose Mourinho kok.
Iya. Dan beneran iya Tapi gitu. menang gak waktu itu? Menang lawan Menang, Palace. Oh, Palace bukan City ya. Iya, Cuman iya. tetap aja levelnya waktu Ini itu Man menarik, United menarik. levelnya sama kayak Palace. Palace. Iya. Emang itu Palace benteng kayak gitu sih dulu ya? Palace BTG yang Si lama-lama ini lah. Dwight Gale. Tapi ini agak bahaya juga ya. Oliver Zaha ya. Zaha. Tapi dengan finish kayak gini apakah emang maksudnya ya kebanyakan fans MU kan ya udahlah. Ya gue sih udah kayak ya Kalaupun udah. dicabut ya udah. kayak Gua malah enggak, gue mendingan give him 1 year sampai selesaiin kontrak karena lu mau ganti pelatih siapa juga. nah itu sebenarnya dibahas juga tuh ya. Jadi kalau misalkan lu membiarkan pelatih mengarungi musim dengan kontrak terakhirnya, itu ada kemungkinan dia ngerasa bahwa ini tuh sebenarnya gue dipercaya untuk Atau build up-nya Ineos apa enggak. Gue ngeliatnya beda, perspektif beda. Jadi misalnya ketika Ten Hag mengambil ini kan dia gak ada arahan pasti dari atas kan. Siapa sih bosnya dan kawan-kawannya. Tapi dengan ada Ineos, dengan ada Sir Jim dan kawan-kawan ya, maksudnya lu ada arahan baru, lu ada yang ngebantuin di atas. Jadi ini semusim ini pasti udah ada blueprintnya lah mau seperti apa musim depan. Karena lu bisa menang lawan City di FA aja tuh sesuatu hal yang menurut gua yang sangat berharga banget sih. Bener, tapi gini, kalau misalkan lu di present bahwa ini blueprint kita buat beberapa tahun ke depan gitu ya, ini arahan buat lo gitu ya untuk beberapa tahun ke depan, tapi kontrak lo cuman dikasih 1 musim, itu kan berarti kan ngerasa ini Probation. Iya, Oh, probation gitu. Menurut gue plus minus sih, karena ketika di itu lu mau ngomong harus membuktikan bahwa lu bisa perform dong. Iya, karena kan seharusnya idealnya adalah blueprint Betul. panjang itu di present ke pelatih yang jaraknya yang kontraknya itu gak cuma semusim Nah, gitu, paling 3 tahun lah Karena gitu. menurut gua ketika lu dikasih challenge seperti itu dan lu ngelihat ya dari 2 musim ini ini udah banyak pemain muda yang dimainin mulu, selain emang cedera banyak banget ya. Jadi maksudnya udah ada blueprint di mana United dengan bikin build tim di antara Kobe Mainoo, Garnacho dan Højlund. Udah seperti itu. Kemarin tuh siapa lagi ya? Ada si Ahmad ya? Wayne Rooney bilangnya apa? Maksudnya kayak ini buang aja deh semua. Lu bikin tim di antara Bruno, Højlund, Mainoo sama Garnacho. Dari situ aja lu bikin blueprint timnya. Nah pertanyaannya sekarang kalau misalkan kayak begitu, apakah kemudian pelatihnya ya udah deh lu nggak setahun, gue kasih 2 tahun deh kontrak tambahan semusim lagi gitu. Kan bisa jadi along the way ketika di tengah musim lo hasilnya bagus kan kita nggak ada yang tahu. Maksudnya menurut gue dengan apa ya? Dengan misalkan Ini bicara manajemen soalnya. doa gue itu dijawab ya, kita juara Piala FA nih ya. Piala FA enak tuh promonya Champions of FA Women's and Men. Anjing. Adidas tuh. Tapi enggak, maksud gue kan kalau gitu kan, jadi lo dipercaya jangka panjang dan lo bisa memulai sejak kalaupun lo kalah ya dari situ lo langsung mulai, lo mau ngapain nih musim depan dengan apalagi siapa tuh si Omar udah bisa masuk, Dan Ashford udah bisa masuk, Jason Wilcox, maksudnya ini udah ada bantuan yang bisa ngebantu lo ngebuat United ke jalan yang baik dan benar gitu. Walaupun gue juga masih kayak ya udahlah, kayak udah akhir musim nih Jar, lo nanya mau gue kayak menang ya udahlah ya selalu dah. Atau bilangnya dia ini blueprint ya, ntar kita sistemnya jalan kayak gini. Cuma sebenarnya pelatih bukan lu nih. Itu bisa gitu loh. Tapi Bisa kita loh. belum bisa. Tapi kita belum bisa ambil pelatih baru karena terlalu resiko. Jadi kita kasih kontrak dulu. Nih pemain lu mau siapa? Nih coba jalanin dulu. Wah gila sih. Maksud Tapi gue apakah termotivasi atau merasa direndahkan justru? Itu yang kedua tuh bisa kemungkinan loh. Iya kan? Maksudnya dia malah ya udah hancur aja sekalian nih. Yang ngomong dia mau Ya coba udah, di Marzio ya? Di Marzio kan. Maksudnya kalaupun misalnya musim ya ditawarin terus berhasil, apa ada kepastian diperpanjang? Belum tentu juga. Iya, Maksud gue, makanya itu pertanyaan gue. Perpanjang. maksud gue ada banyak pertanyaan kayak gitu. Contoh ya. Kalau fansnya udah muak, Allegri juara tuh Coppa Italia. anggaplah FA misalnya. Bukan. Maksud gue di Juve. Iya, Kan dia iya, kasih iya. piala dong, Iya, Coppa iya, Italia iya, kan. iya. Tapi kan cut juga. Betul. Kalau Ten Hag kasih piala nih FA Cup, apakah dia kan menjamin juga untuk kontraknya lebih dari setahun? Enggak juga. Gini, Nggak ada kalau jaminan. jaminan, Nggak ada jaminan. Enggak, lu tuh semua tuh orang tuh gak fair kalau misalnya bilang kayak Ten Hag langsung Iya, cabut iya, gini. iya, Lu iya. musim ini lihat permasalahannya Iya. di luar dan di dalam lapangan. Pemain Iya. cedera sebanyak apa? Iya. Lu baru mulai season udah ngurusin Anthony sama pacarnya. Rashford kayak Ya tai. paham. Gue ya gak kan? nyuruh Ten Hag cabut. Maksud gue, apakah Ten Hag ada di plan Ineos? Itu kan pertanyaannya dia, sebenarnya. Tapi itu itu pertanyaan juga gue. bertanya. Itu kan kita nggak bisa jawab ya. Tapi maksud gue Iya. dengan adanya, maksudnya gini, lu mau ganti siapa pelatih dengan buru-buru dengan yang Iya. udah ada, dan maksud gue dia masih ada 1 musim lagi. Ya udah 1 Makanya. musim lagi deh.
Lo tanggung. MU tuh gak pernah lagi pelatih sampai kontraknya habis tuh. Jarang ya. Siapa? David Moyes dipecat, Louis van Gaal dipecat, Ole Jose Mourinho Gunnar dipecat, Solskjaer. Ole Gunnar dipecat. Siapa? Iya. Iya kan, caretaker doang yang sampai akhir kan. Iya, Maksud gue iya, ngapain? iya. Jadi maksud gue satu musim lagi kasih gak fair kalau misalkan iya misalnya musim ini hancur iya betul. Tapi maksud gue agak sayang kalau misalkan lo habis FA cabut, itu dia sih menurut gue. Gak fair menurut gue, gak fair. Tapi kita ngomongin FA dulu deh. Ya FA ini apa peluang dimenangkannya melihat City Menang, tadi gua bilang, menang. The Mighty Man City. City- Apa celah yang bisa dieksploit? City kebanyakan after party. Karena kemarin juga sempat unggul kan. City kebanyakan after party mesti hangover tuh. Iya, kata orang kan gue bawain sama Ade ini kemarin kan yang City itu kan pada turun tuh tau gak lo yang kayak pemain apa namanya pemain masuk dari turun dari bus. Si Adiani itu Jack Grealish sudah mabuk ya sebelum akhirnya nggak main kan. Enggak, tapi yang foto-foto mereka mabuk itu kan setelah jadi juara Katanya kan. juara. Iya. Kayak- Kayak Tio aja ini. Kayak ngegampangin aja lu anjing. Kayak si- Ya emang gampang sih. Iya, tapi apa celahnya? Maksudnya apakah akan ada keunggulan yang bisa dipertahankan? Kemarin kan Rashford juga udah bikin keunggulan duluan gitu kan. Siapa tahu ini ada beda case gitu. Kok kemarin juga kan kalau kita berkaca tahun lalu ya, itu kan juga bisa dibilang ada kejutan gol cepet dong, Gundogan dong, gitu. Nah mungkin itu juga berpengaruh. Kalau itu nggak terjadi mungkin. Kan 1-1 babak pertama. Iya makanya, maksud gue kalau Rodri abis itu kalau ya. nggak jebol dulu itu kan ya bisa jadi. Kalau ditanya kejutan, gue sih sebenarnya peluang karena semua pasti jagoin City dong secara logika. Ya lu Peluang. kalau nanya gue peluangnya pasti ada. Gue menanya itu. Sisi mana nih? Nah, maksud gua? karena beberapa pemain udah mulai bisa Martinez kemana Martinez udah ada tuh main. memberikan sesuatu dimensi yang berbeda di belakang. Varane nggak bisa dimainin juga. Siapa tahu dia pertandingan terakhir Varane dan duet bersama Martinez menjadi kado spesial kan. Ya, tapi memang Bruno bisa main, Højlund maksud gue iya nggak ada yang beda dari City United lawan City di Yang 3-1 atau di Old Trafford sih. Tapi maksud gue ini balik lagi ke Ten Hag, apakah dia kan gue bilang yang di pelatih terbaik musim ini kenapa Ten Hag karena insecurean orangnya. Ya kan kuat, tabah, sabar, insecurean karena ketika pas lawan City di hati kan insecure dia. Kenapa lu kagak mau nyerang sih anjing, lu udah tahu kayak gitu. Jadi maksud gue peluang itu tetap ada. Cuma ya dari mana peluangnya? Nah, kalau nanya peluangnya dari mana, menurut gua bermain defensif atau ultra defensif melawan Manchester City itu sekarang udah berisiko udah banget. bunuh diri. Bunuh diri karena ditembak dari jauh, iya, selesai ditembak loh. dari jauh satu, kedua memberikan mereka kesempatan untuk nyari ruang atau memegang bola banyak-banyak itu Nggak bisa. justru malah menguntungkan mereka. betul. Jadi apa yang dilakukan Real Madrid di perempat final Champions League itu sebenarnya sangat-sangat berisiko gitu. Cuman mereka bisa mengeksekusinya itu dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat rapi gitu ya. Kalau dulu kan United bertahan dan ada seorang pemain namanya David De Gea yang kalau bertahan itu jago banget gitu kan. Sama yang finishingnya klinis sih Madrid kemarin kan. Iya, finishingnya klinis Itu yang betul. penting. Maksud gua, Ketika dapat kalau ada peluang. satu kesempatan besar langsung gol. Kayak ada bola Lukman. Gitu aja. Iya, bisa dipakai gitu. Jadi menurut gua main ultra defensif tuh sama aja bunuh diri. Menurut gua approach final Piala FA musim kemarin itu sudah baik. Gitu. Yeah. Menurut gua approach-nya baik. Eksekusinya jelek. Kenapa? Karena kiper lo David De Gea. Ketika ingin keluar dari pressing lawan, Betul. lu lempar bola ke depan, jatuhnya ke pemain lawan lagi, nyerang lagi gitu. Itu salah satu kelemahan. Jadi menurut gua mungkin Onana sedikit lebih baik. kuncinya. Kan saya udah ya. Iya, Siapa tahu kuncinya Onana satu jangan pembeda. bertahan. Onana sekarang udah bisa kayak gitu. Mudah-mudahan dia tampil bagus. Ketiga menurut gua kuncinya adalah lo coba untuk lebih balance. Maksudnya jangan ultra defensif. Ya. Compact defense oke. Ya. Cuman jangan sampai nunggu diserang situ terus counter. Itu bunuh diri. Berarti Varane Gitu. ya? Varane sama Martinez siapa? mungkin. Oh udah sembuh ya? Udah semua. Nah ini menarik sebenarnya. Ngomongin Martinez ini menarik. Ketika ngelawan Brighton kemarin Martinez jadi starter. Orang-orang mengira bahwa Martinez balik nih berarti kemungkinan garis lini pertahanan kita bakal naik. Karena ada satu pemain yang bisa kayak gitu. Ternyata enggak, tetap rendah dan mengundang lawan untuk Inviting nyerang. the press. Untuk nyerang gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di Man United ini bukan perkara personel tapi emang pilihannya Erik ten Hag untuk set low block
terus kemudian ngundang orang nyerang, terus kemudian dilewatin gitu. Jangan itu Sebenarnya itu nggak salah, itu dilakukan sama Jose Mourinho ketika ngalahin Liverpool di Old Trafford yang Rashford naik-naikin tren. Itu kan dia low block banget, terus ada Lukaku yang bisa header balik ke Rashford dan itu kan terjadi bypass di tengah karena dia sadar kali kayak gue nggak bisa ngelawan di tengahnya City lah. Bedanya cuman Liverpool yang itu dengan City yang sekarang itu tim-tim yang City ini lebih advance. Tapi lu gitu. nyebut Rashford gue agak kasihan sih dia. Emang Good luck, wishing the best lah. Emang bohong kamu Rashford, nggak mungkin. Kok pasti fase. Harusnya statusnya lucu. Iya, harusnya nggak mungkin dia ikhlas, nggak mungkin. Tapi mungkin. emang sudah sewajarnya kamu tidak masuk Iya, timnas wajar. transfer. Tapi kalau dia ngepost gitu kayak nggak mungkin. Udahlah. Enggak, tapi gue kaget Jadon Sancho sih. Kan dia bagus di Dortmund ya. Itu nggak masuk juga ya? Enggak, tapi Itu striker forward banyak gitu ya. itu bagus. Tengahnya si Adia tuh. Tapi tengahnya bagus, Tengahnya depannya bagus. Menurut gua Tren masuk tengah. terlepas bahwa Rashford sebenarnya nggak perform, kalau lo mau ngebawa dia buat jadi pemain cadangan paling akhir jadi opsi itu masih masuk akal. Harusnya dibuang siapa? Karena lini kirinya Three Lions itu Inggris itu banyak yang bilang ini banyak pemain yang terlalu inward, bukan yang ngejaga kelebaran gitu. Apalagi kalau misalkan Luke Shaw gak sembuh cedera terus gak jadi masuk tim. Ini siapa yang bakal ngejaga Trippier kelebaran? cedera lagi tour di Australia. Mantep nih. Siapa yang bisa ngejaga kelebaran di kiri? Itu harusnya Rashford bisa jadi pertimbangan. Oke gitu. lah, kita akan lihat itu ya Rashford yang mencuri perhatian juga karena Rashford gak dipanggil selain Toni Kroos yang tiba-tiba pensiun. Hebat, Toni Kroos emang gila. Toni Kroos tiba-tiba Kan kagak dia tau gak lu udah nge-tweet setidaknya gue masuk trending topik. Iya. Terus kata Vasquez fuck you. Lucu banget. Dan yang lebih lucu tau nggak? Akun ini sosial media officer kita Waldo menjilat ludahnya sendiri. Apa dia bilang? Kan dia bilang fuck Marco Reus, kita harus menangin ini buat Toni Kroos lah. Dia romantisme juga. Kan kemarin jangan fuck romantisme kata dia kan. Iya. Dan dia sendiri Toni Kroos romantisme. Iya. Oh berarti besok finalnya derby romantisme dong. Iya. Nah, oh iya. Iya. Royce apa Kroos? Oh tapi atau Kroos masih ada Jerman, Oh, iya. Euro. Udah Dortmund aja dulu. Toni Kroos tuh kayak Royce cetak gol udah kan kemarin. Nah, si Kroos itu Bundesliga. kayak Zidane sebelum Piala Dunia 2006. Dia bilang pensiun Madrid, abis itu main buat Prancis kan di. Iya. Tapi di Villa Prancis Park. belum pensiun itu. Dia pensiunnya habis nyundul kan? Habis Enggak, enggak dia itu udah bilang pensiun. Oh, udah bilang ya? Sama, Oh, iya, iya, makanya. udah bilang ya. Makanya Makanya itu polanya legend sama, banget. polanya sama kayak Toni Kroos. Berarti kalah di final tuh Jerman kayaknya. Sama Inggris. Wow. Nah, tapi itu pertandingannya antara City lawan MU akan ada di Sabtu ya kalau nggak salah ya. Yap, 25. Tenang aja udah gak ada deadline FPL. Ya udah selesai. Dan malam minggu nanti nonton MU. Nih kita lihat ya tweet-tweet kawan-kawan saya ini kayak gimana. Gue tuh biasanya nggak nge-tweet pas pertandingan, besoknya. Oh baru iya nge-tweet. bener. Dia bang ngeliatin gua nge-tweet aja anjir. Iya. Karena ini rame banget, gue males tuh biasanya kayak gitu. Baru kalau udah mereda baru gue Ditunggu ya Nah. review warga dari Tio ya. Ada. Kontennya Kemarin review. absen karena malas saya malas. Iya. Lu berarti masih Jakarta ya? Di momen itu masih Jakarta Masih dong. Jakarta, masih Jakarta. aman ya. Masih aman aja. Masih aman. Karena kan kalau Papua nambah 2 jam tuh yo. Kemalaman lu. MU nontonnya. menang free flow di meltdown. Nah, free flow tuh ya kan. Ini janji Nggak pernah ketua itu jadi, nggak nggak pernah kejadian, jadi. nggak pernah kejadian. MU nggak Biasanya pernah nggak pernah menang. kejadian. Iya, West Ham juga kan Tapi di Tori Pacers gitu. masuk final tuh. Indiana Pacers Serana tuh. Aduh. Ya, gue Iya. masih nunggu tuh ya yang si Amar bilang tuh ya. Oh, itu meltdown juga, Amar kan Meltdown. bener sama dia. Nah, Kan? itu ada Pacers masuk final timur lawan Celtic. Nah, itu hari Minggu Sabtu jam berapa ya? 9:30 Sabtu kan? Ya Sabtu lah. Gua lupa, malam Minggu. Cek di live score lah sama Google. Nah, kalau siangnya akan ada Inter Nusantara yang akan menjalani super weekend. Cuma 2 laga lawan Bondi jam 2 dan lawan Najian United hari Minggu. Minggunya. Ya, itu dia. Tapi kalau kita nggak bisa menentukan peringkat dan prestasi dari Inter Nusantara, kita bisa mendukung menjadi klub virtual terbaik di dunia. Nah. Seperti biasa netizen Indonesia, kita tunjukkan pada dunia. Training pemain-pemainnya biar Segara Biru mainnya masih berantakan nih. Sign up di oneff.com secara gratis, pilih Inter Nusantara sebagai klub favorit dan login setiap hari buat dapetin daily bonus gift. Itu apa, Dex? Ayo login Jer. Fungsinya login kemana nih? Kalau ke gua login kemana Anjir, lu? pancingan Gua banget, ngajakin bangsa. soljum lo. Gua Ya. mah soljum lo aja. Fungsi login tiap hari dapat poin. Poinnya itu bisa dipakai buat training pemain kita. Pahala di surga. Bisa. Pahala di surga. Emang gua gak masuk surga gua. Ini terus aja. Gua gak masuk surga masa gua. Gua udah bener ibadahnya. Masa salah sih. Ada update level lagi Ros. Oh ini ada update Kanjuruhan bahwa pihak Polres Malang ya Dex ya?
Kepolisian Malang itu memberikan sumbangan kepada keluarga Kanjuruhan yang memiliki UMKM. Itu berupa dana, terus berupa apa lagi Dex? Ada perkakas. Perkakas. Buat UMKM dan juga kelancaran surat menyurat kendaraan. Ya itu. Kelancaran. Jadi sebenarnya Berarti biasanya gak lancar dong. Butuh surat atau gimana sih? Intinya mereka ini good gesture, tapi tentu saja good gesture paling baik adalah ketika kasus ini tuntas total gitu. Nah, itu update pertama. Update kedua Bapak Narendra Wicaksono ya Dex ya? Benar namanya itu. Itu sudah sampai Bangkok. Sudah sampai sono ya. Sudah. Namanya ya, Wicaksono. Wicaksono sudah sampai Bangkok. Lawak lu. Sudah ketemu dengan para orang-orang KBRI Indonesia di Bangkok. Dia itu udah bersepeda dari Indonesia keliling kota, keluar dari Indonesia sekarang sampai Bangkok. Itu goes dengan tulisan usut tuntas Kanjuruhan di sepedanya. Nah, ini sekarang dia diterima oleh para petugas KBRI, orang-orang KBRI Indonesia di Bangkok. Dan dia berharap sebenarnya dengan datang ke Bangkok tuh bisa ngeliat juga manajemen penonton di Bangkok tuh seperti apa sih supaya tragedi Kanjuruhan nggak terulang lagi gitu. Iya. Dan juga seperti biasa di akhir kita ada Bansos alias Banter Medsos. Bansos, Banter, Medsos. Kita akan memulai dari hal yang sebenarnya udah kita bahas tadi ya, tapi kita mau ketawain lagi aja. Ini kan karena akun social media officer kita kan ngefans banget sama Toni Kroos. I'm trending at least kata dia. Fuck you. Nah ini Di fuck you-in juga Faldo nih. Fuck Marco Reus, kita harus menangin buat Toni Kroos. Lah. Let's make it 6. I don't give a fuck. Ini GAF. Wah elah. Katanya persetan sama romantisme. Milih-milih aneh banget. Bergas nih, Besti. Nah ini menarik ya, karena kesalahan Alonso yang diakuin juga sama Xabi gitu. Tapi Alonso tuh emang sering ngebahas taktik di konversi dia. Sering. Tapi sebenarnya ini pelajaran bagus untuk Xabi Alonso ya. Betul, Maksudnya betul. untuk dia yang musim pertama kalau nggak ada, ibaratnya orang tuh senang terus nggak ada sedihnya tuh nggak belajar, nggak bertumbuh, nggak berkembang. Harus ada patah hatinya. Iya, ini kan makanya tadi udah dibilang kan, nginvite press, tapi justru pemain Atalanta jadi makin banyak di area lapangan Leverkusen dan mereka susah buat keluar dari pressing tersebut gitu. Ya, gila ya, padat banget tuh. Padat tuh, ya tapi kan tuh satu butuh orang fisik gitu. prima juga tuh ya semua pasti. tuh, tempel semua, capek lagi. Fisik prima nih. Itu dia. Nah ini tadi udah gue bilang juga. Italiano. Nah ini kan kalah nih sama David Moyes kan. Nih Declan Rice. Jar, itu kalau juara jadi Italia yes nggak? Enggak dong. Kan yang juara bukan Italia tapi Fiorentina. Nah ini juga nih. Tapi dia nggak tweet mulu nih dia nih. Emang dia kan kayak gitu kelakuannya. Iya, karena sebelumnya kan dia sedih kan, karena dia nggak bisa main. Terus dia ini juga ada posting sebenarnya bukan yang ini yang bagus Ada Martin Deron nge-post juga kayak Sparta Rotterdam itu. bukan yang dia main bajunya Sparta baju Euro Rotterdam. ya. Dia bilang yang kan dia merem gitu loh. Kalau lu bisa sukses atau apa kalau kayak gini berarti ada harapan Enggak, gitu-gitu lah. gua tuh selalu lucu sama nama username-nya Dirono. Dirono. tapi Kayak emang- Jawa banget kayak Iya, di sana. Iya, tapi kalau konten dia di sosmed yang lucu banget. Emang. Komen-komen kayak tai gitu. Nextnya ini dia. Nah ini dia ada kabar baik ya bahwa Como 1907 mengorbitkan sepak bola putri Indonesia ke tim Como 1907 Women. Woi, luar Ini biasa. bajunya kayak ini ya, away-nya Inter Nusantara ya. Yoi. Yang biru. Oh iya bener nih. Ya. Iya Ademola cocok di sini nih. Lukman. Nah, ini gitu ya. Tapi semoga ini jadi ini ya kebangkitan ya buat yang kemarin minta-minta nih Como nih ada Como Women nih. Support juga dong kalau udah begini support juga dong. Betul. Tim perempuan nih ya. Ini kenapa nih? L for Lukman. Masih mana? Oh Ini karirnya ya dari Charlton Athletic terus ke Everton, terus sempat ke Leicester dan juga RB Leipzig. Ternyata dia jadi sosok ya baca sendiri kan. Jadi dia tuh ternyata dijanjiin Gak perlu. Ya lu lihat aja di box bola lah kalau Jadi ini. si Lukman itu dulu pas di Inggris dia dijanji sama Southgate masuk plannya dia buat masuk timnas. Jadi dia nolak 2 kali di Southgate? Nigeria. Karena dulu masih wonderkid kan. Terus tiba-tiba nggak dipanggil-panggil, kata dia fuck it lah gue Nigeria aja lah. Akhirnya dia Nigeria ya? Nigeria tuh. Next. Nah Terima kasih ini atas kan karya gue bilang kan Lukman bintang di surga. Lukman kan yang lagi itu. vakum kan Dia bandnya. juga bukannya dia main recto verso. Nah, jadi Lukman Sardi kan? Dulu Indonesia juga punya Lukman, Lukas Mandowen. Nah, Lukas Mandowen lucu banget dia. Iya. Lukman Sardi kali. Ya sudahlah kalau gitu namanya. Udah juga habis begitu ya? Habis. Iya. Semangat ya. Mas apa? Mas Dini Hari. Dini hari. Ini nih ya. hari
Oh dini hari Dini namanya. hari. Suka begadang nih Pas pasti. kan nonton bola Suka kamu begadang. dini hari. Ternyata yang lebih lucu dari komennya adalah namanya ya. Dini Maksudnya hari. seru-seru gitu ya. Oke, itulah dia akhir dari episode Box to Box Football Show. Kita akan melihat ya. Ini Senin Tio ada apa enggak? Kalau Gue gak ada gila. Gue ada konferensi Bali. Gila lo semua. pasti sengaja menghindar nih pasti. Bukan menghindar. Gue izin gue 2 minggu. Mohon maaf. Dengar-dengar acaranya kan Rabu ya, bisa Selasa kali. Kagak Jadi bisa, harusnya hari Senin ini. dulu. Apakah menjelang final FA nih setelah FA nih? Gue kan ada di Bali cabut ngomongin dulu nih. sports entertainment lah. Langsung healing dia belum final loh. Udah Kerja bang. dijawab aja pakai episode kali ini lah. Apa? Siap 86. Kan 86 Episode 86 episodenya. sekarang. Ya udah gitu deh. Capek. Sampai ketemu lagi, dadah.